Bayangkan sebuah Indonesia, di mana jutaan rakyat tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, di mana harga beras yang saat ini menjadi makanan pokok utama mendadak melambung hingga tak terbeli oleh masyarakat kecil, di mana pekerjaan formal semakin sedikit karena perusahaan gulung tikar akibat tekanan ekonomi, dan di mana pemerintah kesulitan membiayai subsidi dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Kondisi ini bukan hanya imajinasi atau cerita fiksi, tetapi sebuah ancaman nyata yang bisa terjadi jika fondasi ekonomi Indonesia rapuh dan tidak dijaga dengan serius. Mengingat Indonesia sangat bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga, komoditas ekspor seperti batu bara dan kelapa sawit, serta pinjaman luar negeri yang jika tidak dikelola dengan baik dapat membuat rakyat menghadapi kemiskinan struktural. Indonesia sebenarnya negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kenyataannya kekayaan itu tidak dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, karena korupsi yang masih merajalela di berbagai level pemerintahan, kebijakan yang lebih sering menguntungkan elit politik dan pengusaha besar, serta ketergantungan pada impor kebutuhan pokok mulai dari pangan hingga energi, membuat negeri ini sangat rapuh jika suatu saat krisis global melanda. Seperti naiknya harga minyak dunia, perubahan iklim yang menghantam pertanian, atau terjadinya perang dagang yang memutus rantai pasokan. Ditambah lagi dengan utang negara yang terus bertambah setiap tahun, potensi resesi global, dan rendahnya kualitas pendidikan yang membuat banyak rakyat sulit bersaing di era modern. Semua ini menjadi kombinasi berbahaya yang dapat menyeret Indonesia masuk ke jurang kemiskinan nasional. Jika Indonesia jatuh miskin, maka yang pertama kali merasakan penderitaan bukanlah para pejabat atau konglomerat, tetapi jutaan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari gaji pas-pasan dan pekerjaan informal. Karena daya beli masyarakat langsung menurun, harga kebutuhan pokok tidak terjangkau, angka pengangguran meningkat drastis, fasilitas kesehatan penuh, sesak karena orang sakit tak mampu berobat ke rumah sakit swasta, anak-anak putus sekolah karena orang tua tak lagi mampu membayar biaya tambahan pendidikan, serta meningkatnya angka kriminalitas jalanan karena orang terdesak kebutuhan. Semua ini membentuk rantai penderitaan yang akan terasa di setiap lapisan masyarakat bawah yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan sosial yang semakin dalam. Kemiskinan bukan hanya soal lapar hari ini, tetapi juga soal masa depan yang terampas. Karena jika Indonesia jatuh miskin, maka generasi muda akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Penelitian dan inovasi akan berhenti. Universitas tidak lagi mampu melahirkan tenaga ahli. Dunia industri tidak bisa bersaing dengan negara lain. Investor asing pergi karena ketidakstabilan ekonomi. Dan akhirnya, Indonesia akan masuk dalam kategori negara gagal, yang hanya menjadi penonton di tengah kemajuan teknologi dunia. Sementara rakyatnya terus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan sosial yang panjang. Namun meski semua gambaran suram itu begitu nyata di depan mata, kita sebagai bangsa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menghindari kehancuran itu. Asalkan kita mampu memperbaiki sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, berani mendukung produk dalam negeri agar tidak selalu tergantung pada impor, serius dalam mengembangkan pendidikan agar generasi muda memiliki daya saing, serta menjaga persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan politik sempit. Karena jika semua rakyat bersatu untuk berjuang memperbaiki negeri ini, maka ancaman Indonesia jatuh miskin bisa diubah menjadi titik balik kebangkitan bangsa. Dan ingatlah bahwa masa depan negeri ini tidak ditentukan oleh elit semata, tetapi juga oleh keberanian setiap rakyat untuk peduli, berjuang, dan percaya bahwa Indonesia bisa bangkit kembali meski dunia sekalipun mencoba menjatuhkannya.